Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, selain pendidikan dan guru yang kita bahas, juga termasuk pembahasan terkait dengan nasib honorer di tahun 2023 tahun ini, yang digadang-gadang selamat karena sebentar lagi RUASN akan disahkan oleh pemerintah. Nah, Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu Honorer Setanah Air, saya menyapa seluruh masyarakat Indonesia yang sedang menunggu keputusan pasti pemerintah terkait dengan nasib honorer. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sampaikan dalam hal pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Di sini sampaikan apa saja jenis berkas yang harus dipenuhi oleh honorer non ASN, termasuk 6 bidang ini sebelum diangkat jadi aparatur sipil negara. Ingat Bapak Ibu ya, berkas yang harus dipenuhi dan dilengkapi oleh seluruh Bapak Ibu honorer non-ASN, termasuk 6 bidang ini, sebelum diangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah, untuk mengetahuinya Bapak Ibu, simak informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi dan jangan lupa tekan tombol subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu masing-masing. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Akhirnya kebahagiaan akan menyelimuti tenaga honorer non-aparatur sipil negara di seluruh wilayah tanah air Republik Indonesia. Ada apa kebahagiaan untuk Bapak Ibu tenaga honorer ini? Yaitu terkait dengan program pemerintah merekrut aparatur sipil negara dengan status P3K lewat jalur khusus, yaitu jalur honorer, di mana telah disampaikan sebelumnya bahwa per 28 November 2023 semua honorer dialih statuskan menjadi ASN. Pertanyaan, benar apakah tidak? Tentunya itu adalah satu hal pertanyaan yang mesti kita harus tahu kira-kira apa jawabannya. Nah, di sini sampaikan apa kabar gembiranya, yaitu bagi pengangkatan tenaga honorer non-ASN menjadi bagian dari aparatur sipil negara. Jadi itulah kira-kira kabar gembiranya Bapak ya, kabar besarnya di tahun 2023 tahun ini. Pasalnya, menjadi sebagai aparatur sipil negara atau untuk diangkat menjadi ASN adalah impian setiap orang termasuk tenaga honorer. Bahkan tenaga honorer sangat mengharapkan hal ini, bagaikan mimpi selama ini supaya kiranya impian itu menjadi kenyataan. Sehingga pada akhirnya mimpi untuk menjadi aparatur sipil negara akan segera terwujudkan. Inilah doa seluruh Bapak Ibu honorer. Semoga pemerintah dengan bijaksana, dengan langkah cepat, dan dengan langkah cerdas mengambil satu tindakan untuk menghargai dan mengangkat seluruh honorer menjadi ASN. Walaupun sebelumnya sempat beredar mengenai penghapusan tenaga honorer di Indonesia, di mana penghapusan tenaga honorer ini telah diagendakan sebelum tanggal 28 November 2023. Dan ini sudah beredar secara publik Bapak Ibu informasinya bahwa sebelum 28 November 2023 semua honorer ini dialih statuskan. Statusnya dihapus dalam arti status honorer, honorer dihapus diangkat menjadi ASN. Itulah nantinya yang disebut dengan peralihan status, dialih statuskan dari honorer menjadi ASN P3K. Oleh karena itu pemerintah mengambil tindakan langsung untuk tenaga honorer. Nah, tentunya tindakan langsung dikendaki Bapak Ibu, yaitu tindakan langsung yang sifatnya berpihak kepada seluruh Bapak Ibu honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Terutama bagi tenaga honorer yang telah masuk pada database Badan Kepegawaian Negara atau dalam pangkalan data BKN. Jadi, sebagaimana dinyatakan bahwa semua honorer yang jumlahnya kurang lebih 2,3 juta orang sekian telah dinyatakan lulus verifikasi BKN dan akan menunggu kapan kira-kira keputusan pemerintah terkait dengan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Yang pastinya membuat tenaga honorer takut dan juga cemas jika penghapusan tersebut akan terlaksanakan. Tapi tidak perlu takut Bapak Ibu karena ingat, yang dihapus bukan PHK. Artinya bukan honorer itu di PHK atau dipecat, tetapi yang dihapus adalah status honorer. Sekali lagi, yang dihapus adalah status honorernya. Honorer berubah jadi ASN P3K.
Jadi tidak perlu cemas dan tidak perlu takut dengan kata penghapusan. Oleh karena itu, pemerintah mengambil tindakan langsung ya demi Bapak Ibu honorer ini, terutama yang telah terdaftar dalam database BKN, yang telah dinyatakan lolos verifikasi. Maka nantinya tenaga honorer tersebut harus mempersiapkan berkas penting yang harus dipenuhi untuk diangkat jadi ASN, yaitu ikuti terus Bapak Ibu ya, ini informasi penting dan berkas penting yang harus disediakan oleh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan Bapak Ibu honorer menjadi aparatur sipil negara nantinya dengan status P3K. Yang pertama, menyetorkan atau menyerahkan ijazah pendidikan akhir, yaitu pendidikan tertinggi selama ini yang dimiliki oleh Bapak Ibu menjadi honorer. Yang kedua, masa kerja yang dimiliki. Ketiga, tunjangan yang didapatkan. Dan empat, daftar gaji. Ini merupakan dokumen penting atau syarat penting yang harus dipenuhi oleh seluruh Bapak Ibu honorer menjelang pengangkatan Bapak Ibu honorer menjadi aparatur sipil negara. Menyerahkan ijazah pendidikan terakhir, kemudian masa kerja yang dimiliki, seterusnya tunjangan yang didapatkan, dan daftar gaji. Kesemua ini wajib dilengkapi, wajib dipenuhi oleh Bapak Ibu honorer. Nah, itulah berkas yang perlu dipersiapkan oleh tenaga honorer sebelum diangkat menjadi aparatur sipil negara. Termasuk bagi 6 bidang prioritas tenaga honorer yang harus dipenuhi ketentuan di atas. Nah, apa saja 6 bidang honorer prioritas tersebut? Ikuti terus informasinya Bapak Ibu. Ini yang pertama, bagi tenaga honorer yang bekerja dan mengabdi di bidang pendidikan, seperti guru Bapak Ibu ya, dan tenaga kependidikan. Kedua, bagi tenaga honorer yang bekerja dan mengabdi di bidang kesehatan, seperti para dokter, perawat, bidan, kemudian bidang ahli atau profesi kesehatan lainnya. Seterusnya adalah bagi tenaga honorer yang bekerja dan mengabdi di bidang administratif. Kemudian, bagi tenaga honorer yang bekerja dan mengabdi di bidang fungsional. Berikut honorer yang bekerja dan mengabdi di bidang penelitian, dan terakhir tenaga honorer di bidang pertanian. Demikianlah informasi seputar berkas serta 6 bidang prioritas tenaga honorer non-ASN yang wajib dilengkapi menjelang pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status ASN P3K. Mengenai informasi selanjutnya seputar tenaga honorer dan lainnya, Bapak Ibu bisa mencari di channel ini, channel Aritilatorial, dan bisa juga dicari di media elektronik, media news, Unews ID, dan media lain yang relevan, yang sumber informasinya valid dan akurat. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.